Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih ya atas pembacaan doanya. Selanjutnya kita masuk pada proses belajar mengajar. Jadi hari ini sebelum kita mulai saya mau mengabsensi dulu anandaku semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, ini hadir semua. Nah, sekarang pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi, saya mau membacakan tentang tujuan pembelajaran dulu. Satu adalah menata tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Dua adalah memperjelas konsepsi. Jadi memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang keempat adalah mendemonstrasikan peran. Jadi kita mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan nasional. Nah, sebelum saya masuk pembelajaran, saya mau tanya kepada anak-anakku sekalian. Ada enggak yang tahu di sini tentang apa tujuan hukum itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebagai aturan kehidupan. Ya, jadi tepuk tangan dulu atas jawabannya. Jadi salah satu tujuan dibuatnya hukum adalah sebagai peraturan di dalam kehidupan. Jadi artinya dia mengatur tentang kehidupan kita. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Siapa kira-kira untuk apa aturan itu dibuat? Ada? Mengatur segala kehidupan. Jadi kita hidup di dalam bermasyarakat harus punya aturan, punya batasan-batasan. Nah, sekarang saya mau melihat kemampuan kita dulu. Coba lihat gambar. Bisa dilihat gambarnya? Bisa ya? Sekarang saya mau tanya kepada adik-adikku semua, kira-kira yang kalian amati di gambar ini apa? Apa yang ada di gambar? Coba angkat tangan dulu berbicara. Apa yang kamu lihat di gambar? Apa? Biar lihat. Apa yang Anda lihat di gambar? Coba lihat kan? Apa? Seorangnya melintas di jalan raya. Orang yang melintas di jalan raya ini artinya bahwa masyarakat taat pada peraturan. Kira-kira kalau kita tidak taat apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi ketika kita tidak menyeberang di tempatnya? Orang ditabrak kendaraan. Jadi banyak orang akan ditabrak kendaraan ketika tidak mematuhi tentang aturan. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Tapi sebelumnya saya mau bagi kelompok dulu, ya. Nanti kelompok. Kelompok 1 Inaya, catat ya, catat kelompoknya. Inaya, Rini Aulia, Fatul Suhdi dan Maudia. Tuh, kelompok A. Kemudian kelompok B, Dwi Andika, Nur Makira, Arniana, Juliana. Kemudian kelompok C atau kelompok 3,
Nurmadani, Marwati, Makfira, Riana. Sekarang silakan nama-nama yang saya sebut duduk beserta dengan kelompoknya. Kelompok A di sini, kelompok B di sini, kelompok C di sini. Silakan kelompok A di sini. Kelompok A di sini. Ya. Kelompok A ya. Ya, kelompok A. Kelompok A di sini ya, di sini. Ya di situ. Geser ya. Kelompok B di sini. Ya, ini. Ya. Silakan duduk beserta kelompoknya ya. Sekarang kalian buka buku kalian ya. Buka buku kalian halaman 51 buku paket ya. Buku paket halaman 51 ya. Ya. Sekarang saya mau kita membaca buku itu sambil memperhatikan pelajaran kita hari ini. Jadi coba diperhatikan anak-anak sekalian. Ada yang bisa baca di atas? Coba digantikan. Berdiri. Berdiri. Ya. Coba baca apa maksud dari makna tata urutan peraturan perundang-undangan di atas. Kasih keras suaranya. Semangat. Negara Indonesia adalah negara hukum. ya. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ya. Jadi di dalam negara hukum ada namanya hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak yang ada sejak kita lahir. Contohnya apa? Hak hidup, hak memeluk agama, dan lain masih banyak dan sebagainya. Nah, tata urutan ini apa itu? Ada tata urutan. Pertama kita MPR, Undang-Undang nomor 10, kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Jadi ada 4 perbandingan. Aturan tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dialah yang mengayomi kehidupan, dialah yang kemudian mengatur segala tingkah laku kita. Nah sekarang tadi saya sudah bagi kelompok ya. Saya sudah bagi kelompok. Sekarang dilihat buku paketnya di halaman 51 itu. Kemudian setelah itu saya suruh untuk mengidentifikasi satu persoalan di dalam kehidupan. Salah satu contoh ya, coba dengar baik-baik anak sekalian, Anda semua. Satu contoh pelanggaran aturan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Setelah itu Anda tulis contohnya, kemudian apa dampaknya. Nanti setelah itu kita presentasikan bersama-sama. Ya, jadi setelah itu dipresentasikan mewakili satu orang. Ya, silakan kelompok A berdiskusi, kelompok B berdiskusi, kelompok C berdiskusi, kemudian dituliskan. Ya, silakan ya. Maju Pak. Saya kasih waktu 20 menit ya. Ya, untuk bisa mengerjakan itu. Ya. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? B, kelompok A selesai. Kelompok B sudah selesai. Kelompok C sudah selesai. Setelah ini kita akan mempresentasikan apa yang telah Anda dapat dengan mengaitkan literasi secara membaca dalam buku dengan apa yang Anda lihat di masyarakat tentang aturan pelanggaran hukum. Jadi kita lihat apa yang terjadi di masyarakat ya. Sekarang saya mau kelompok A. Siapa yang mewakili kelompok A? Oke, silakan Fatul Sudi ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah didapat beserta teman-temannya yang telah didiskusikan. Silakan. Oke, silakan. Untuk pelajaran di
Bagaimana? Sudah didengar atau belum? Belum. Oke, silakan kasih keras suaranya. Contoh pelanggaran di lingkungan sekolah. Ya, silakan lanjut. Siswa terkadang sering pulang Siswa sering pulang sebelum waktunya. Dampaknya apa? dampak dari apa yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah akan berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar dari siswa tersebut. Oke, tepuk tangan dulu buat dia. Jadi ini adalah hasil telaah ya, hasil yang dia temukan bahwa Fatul Suhdi beserta kelompoknya telah menemukan satu persoalan di sekolah. Satu, bahwa ternyata anak-anak di sekolah ini, di sekolah dia lihat itu banyak yang pulang sebelum waktunya. Artinya apa? Bolos. Dampaknya adalah prestasi belajar menjadi berkurang. Ya, jadi ini yang dia lihat. Sekarang kelompok B, terserah siapa yang mau mewakili. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Ada? Silakan angkat tangan. Dwi Andika, kalau temannya tidak ya, silakan. Apa solusi dari masalah tersebut? Oke, lihat dengan Fatul Suhdi ya. Oh ya betul. Jadi suaranya agak lagi mungkin cuaca mempengaruhi suaranya. Jadi solusi yang bisa ditawarkan itu adalah pemberlakuan aturan secara ketat. Pemberlakuan aturan secara sama dengan aturan hukum, bahwa hukum itu tidak memandang siapapun. Di hukum itu mau Anda anaknya Pak Bupati, anaknya Pak Camat, anaknya Pak Gubernur, kalau Anda salah ya tetap salah. Namanya hukum. Jadi Fatul Suhdi satu, dia memberikan contoh bahwa di sekolah itu banyak orang pulang sekolah sampai belum waktunya. Dampaknya adalah prestasi belajar menjadi menurun. Ketiga adalah solusinya adalah pemberlakuan aturan secara ketat. Oke, tepuk tangan buat dia dulu. Biar kita dipercaya. Jawaban yang bagus. Silakan. Bagaimana penjelasan tadi? Apakah Anda semua sudah paham? Ya, Pak. Sudah mampu mengidentifikasi ya? Sudah mampu mengidentifikasi contoh-contoh persoalan dalam masyarakat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, karena ini sudah berapa menit ya? Sudah mungkin 35 ya, 40 menit sudah pembelajaran. Sekarang saya mau kita bersama-sama merefleksi kembali apa yang kita pelajari. Kira-kira dari pelajaran kita hari ini, apa yang Anda bisa lakukan? Apa yang Anda bisa tangkap? Hukum itu adalah apa? Betul, hukum itu adalah hukum harus berlaku di dalam masyarakat sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Minggu depan kita akan tetap belajar tentang ini, tentang tata urutan hukum perundang-undangan di Indonesia. Sebelum ke sekolah minggu depan, Anda baca baik-baik materinya, ya. Sebelum kita kembali mengakhiri pembelajaran hari ini, kita kembali berdoa. Fatul Suhdi silakan ke depan. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Ya. Oke, silakan dulu. Jadi, Ananda semua, marilah saya kembali ingatkan kepada kita bahwa taati hukum yang ada, taati peraturan hukum yang ada, jalankan dengan sebaik-baiknya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Semoga ke depan kita lebih sukses lagi. Oke, silakan. Terima kasih untuk hari ini. Luar biasa hari ini. Mudah-mudahan ke depan tambah luar biasa lagi. Oke, jadi silakan kita mengakhiri pembelajaran ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.